Pertahanan timnas Indonesia bikin lawan culas. Raja Asis di skip Sintayong, Dewa Surati Ponggala Garuda. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 pemain untuk pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, yang mana akan berlangsung pada 16 dan 21 November mendatang. Namun demikian, untuk dua pertandingan ini, Ivar Jedar dan Marcelino Ferdinand dipastikan tidak dipanggil lantaran masih mengalami cedera. Pada pemanggilan ini, kiper Persis Solo Muhammad Riyandi pun kembali dipanggil Sintayong setelah sebelumnya absen lama karena mengalami cedera. Selain itu ada juga Adam Alis dari Borneo FC dan Andi Setio dari Persikabo 1973. Sementara itu, 8 pemain abru pun juga menghiasi daftar pemanggilan pemain kali ini. Sementara itu, para pemain akan berkumpul di Jakarta pada 11 November mendatang dan baru bertolak ke Irak malam harinya. Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong mengalami banyak perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling membuahkan hasil adalah skema naturalisasi pemain. Sejauh ini, skuad Garuda lebih banyak melakukan naturalisasi pada pemain belakang. Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Belum lagi masih ada proyek baru seperti JIZ, Nathan Johawan, dan juga Kevin Dix yang juga dikabarkan akan segera dinaturalisasi. Dengan banyaknya pemain naturalisasi di posisi bertahan, maka formasi 3 bek andalan Sintayong di skuad Garuda dapat kembali digunakan. Kuatnya pertahanan skuad Garuda ini pun akan sangat bermanfaat saat timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim sekuat Irak dan Jepang. Menghadapi tim-tim seperti itu, taktik yang cenderung bertahan bisa menjadi solusi. Taktik ini juga pernah diperlihatkan Sintayong saat masih menangani timnas Korea Selatan. Itulah gerinya pertahanan timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi. Dengan hal tersebut, tentu semua lawan timnas Indonesia patut waspada. Usai Elkan Bagot tampil apik pada laga Ipswich Town versus Fulham di babak 16 besar Piala Liga Inggris alias Carabao Cup 2023-2024, media Vietnam Bongda24.vn ramal saat pemain jadi masalah besar bagi The Golden Star Warriors, yakni saat berhadapan dengan skuad Garuda. Alasannya, Bongda menilai pemain 21 tahun ini memiliki kemampuan duel di udara yang mana mengesankan hingga bisa membobol gawang lawan. Bahkan dalam artikel yang mereka buat, bek timnas Indonesia itu dipuji setinggi langit oleh media Vietnam. Seperti yang diketahui, skuad Garuda dan Vietnam akan saling bertemu setidaknya 3 kali dalam turnamen ke depan. Kontrak Shane Patinama bersama dengan Viking FK pada 31 Desember 2023 akan berakhir. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kontraknya bakal diperpanjang. Bahkan dikabarkan sang pemain segera mengucapkan selamat tinggal kepada klubnya tersebut. Kabar baiknya, Patinama sudah digoda oleh klub lain. Tak disebutkan klub mana, namun pemain berposisi bek kiri itu digoda klub dari luar Norwegia. Tak tanggung-tanggung, Patinama disodori tawaran kenaikan gaji yang begitu tinggi. Dilaporkan bahwa dia ditawari kenaikan gaji 2 kali lipat dari yang dimilikinya saat ini. Menghadapi Indonesia akan jadi pertandingan kandang kedua Filipina pada ajang ini, yang juga jadi kualifikasi Piala Asia 2027 setelah melawan Vietnam pada Kamis 16 November. Akan tetapi jelang pertandingan krusial tersebut, Filipina mengalami krisis dukungan dari supporter sendiri. Dikutip dari Philstar, Federasi Sepak Bola Filipina atau PFL berharap laga melawan Vietnam dan Indonesia jadi momentum kembalinya dukungan supporter kepada The Azkals. Selain itu, performa Filipina di berbagai ajang, baik tingkat Asia maupun Asia sendiri memang tidak begitu menggembirakan. Meskipun sampai saat ini, peringkat Filipina masih di atas skuad Garuda. Filipina sendiri mulai bangkit sejak FIFA Matchday Juni kemarin. Terakhir, selama FIFA Matchday, Filipina menang 3 kali, 1 kali imbang dan 2 kali kalah.
PSSI telah merilis 27 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Kamis kemarin. Menariknya dari daftar itu tidak ada nama penggawa Borneo FC Stefano Lillipali. Sebelumnya, Sintayong sendiri juga tidak mengikutsertakan sang pemain untuk 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia fase pertama. Padahal Lillipali sudah mendulang 9 gol dari 17 pertandingan bersama klubnya. Selain itu, dia juga rajin membantu skuad pesut Etam mencatatkan nama di papan skor. Total 8 assist berhasil dicetak oleh Lillipali untuk Borneo FC. Torehan itu pun membuat Lillipali sementara berstatus Raja Assist Liga 1 musim ini. Dengan semua naik turun performanya, nyatanya Eki masih menjadi pilihan Sintayong untuk kembali diajak berjuang bersama timnas Indonesia. Namun demikian, Eki gagal meraup modal yang positif jelang kiprahnya bersama timnas Indonesia. Sebab saat melawan Arema FC dalam laga lanjutan pekan ke-18 Liga 1 musim ini, baru 10 menit bermain, ex-Liga Kedang itu menerima kartu kuning. Malah petaka kian tak mau berpisah dari Eki dalam laga tersebut. Tepatnya pada menit ke-90+4 dirinya mendapatkan kartu kuning kedua. Hasil ini harus diberi kartu merah dan diusir dari lapangan. Pada pertandingan ini, Dewa United sendiri juga harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor 1-2 pada laga tersebut. Piala Dunia U17 2023 tinggal menghitung hari, di mana ajang itu akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember di tanah air. Jelang turnamen tersebut, FIFA secara khusus membuat laporan dari profil setiap tim yang akan berlaga, termasuk Garuda Asia. Menariknya, ulasan khusus tersebut menyorot nama Iqbal Kwijangge. Pemain kelahiran Sumedang, Jawa Barat itu disebut merupakan produk dari kompetisi usia dini di Indonesia. Iqbal diketahui membela Pro United dan merupakan kapten timnas U16 yang di saat menjuarai Piala AFF U16 2022. Berkat penampilan apik di ajang tersebut, Iqbal pun terpilih sebagai pemain terbaik turnamen. Dia juga diganjar beasiswa pendidikan dari PSSI, Kementerian Industri dan Perdagangan RI, serta Kedutaan Besar Hungaria. Menurut FIFA, Iqbal tak hanya mampu bermain sebagai bek tengah, dia juga bisa beroperasi sebagai gelandang bertahan ketika dibutuhkan. Jelang lawan timnas Indonesia, pelatih timnas U17 Maroko Said Jibal sudah merilis skuad akhir untuk Piala Dunia U17 2023 pada Kamis kemarin. Berdasarkan skuad final sendiri, timnas U17 boleh saja waspada penuh dengan Maroko. Pasalnya, tim ini diperkuat oleh banyak pemain yang tampil di benua biru. Tercatat ada 10 pemain Maroko di skuad Piala Dunia U17 yang tampil di Eropa. Sementara satu nama lain saat ini bermain di Liga Uni Emirat Arab. Di pos kiper sendiri ada 2 nama yang bermain di luar negeri. Selain itu, Maroko juga diperkuat oleh klub-klub yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan pemain di benua Eropa, seperti Ajax Amsterdam dan Eintracht Frankfurt. Bima Sakti, seperti yang kita tahu, telah memilih 21 nama untuk membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Rupanya dari daftar itu cuma ada 1 pemain yang lolos dari seleksi terbuka PSSI di 12 kota. Adalah Aulia Rahman yang berposisi sebagai penyerang. Namun ia sendiri masih akan bersaing tempat dengan Arkan Kakak. Aulia Rahman sendiri merupakan pemain Persita U18. Ia pun tidak menyangka akhirnya menjadi pilihan dari Bima Sakti di skuad Piala Dunia U17 ini. Pada kesempatan tersebut, ia sangat senang bisa masuk tim Garuda Asia. Ia pun bertekad memberikan yang terbaik dan akan bekerja keras.